Halo dan kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi. Dan kali ini kita akan mereview satu mobil yang merupakan favorit para macan, para mami-mami cantik. Ini adalah Porsche Macan atau Porsche Macan lah kalau bahasa Indonesianya. Dan ini adalah Macan 3. Seperti apa perubahannya? Check it out. Ya, perubahan pertama yang akan kita bahas adalah dari segi eksterior, terutama dari bagian depannya. Sekarang bagian depannya dia front fascianya agak berbeda dikit, terutama di bagian bumper. Kalau kalian dulu ingat, bumpernya tuh lebih clean, sekarang dia lebih kayak GTS-nya ya. Tuh. Jadi agak lebih sporty, agak lebih racy. Ditambah sini dia kayak ada aksen yang biasanya serupa dengan warna body. Tapi untuk versi GTS, kebetulan yang kita lihat ini adalah versi Macan biasa, ini dia sewarna body. Kalau versi GTS-nya dia warnanya hitam. Jadi jauh kayak airdam gede gitu loh. Sisanya perubahan lainnya nggak ada bedanya dengan Macan sebelum ini. Tapi sekarang si adaptive lightingnya ini sekarang semua sudah standar di semua tipe Macan. Jadi dari Macan yang paling murah sampai GTS yang merupakan top of the line-nya ini semua sudah standar. Di bagian airdam-nya di sini juga sekarang dia punya detail yang konsisten ya. Tuh. Dia kayak ada 3D effect begitu, kayak diamond gitu. Dan ini ada di depan, samping maupun di bagian belakangnya. Ini kayak marknya atau identitas barunya dari si Porsche Macan. Nah, di bagian sampingnya sebenarnya juga nggak banyak perubahan, tapi sekarang kita bisa mendapatkan beberapa pilihan desain velg yang baru dan warnanya juga banyak yang baru pilihannya. Di bagian sampingnya sini, side body moldingnya, dia sekarang berubah. Aksen yang seperti tadi di bumper depan itu sekarang juga ada di bumper sampingnya, di bagian sampingnya ini, dan efeknya sekarang kayak 3 dimensi. Jadi nggak flat, tapi dia kayak ada efek nonjolnya gitu loh, 3D-nya gitu. Sehingga kalau kena lighting, itu dia kayak mantul gitu, jadi bagus. Selain itu, spion, kalau kalian ingat dulu dia ada Macan Turbo ya, dia punya desain spion yang kayak bersayap gitu loh, ada bolongannya tengahnya gitu, ada kayak 2 tangkai gitu. Sekarang ini jadi standar di semua Porsche. Jadi dari tipe Macan termurah sampai yang termahal sekarang pakai spion yang sama. Ini keren banget sih, ini benar-benar sporty banget. Oh iya, sedikit tambahan untuk bagian rodanya. Kalipernya untuk si tipe Macan yang biasa, itu dia warnanya hitam. Tapi kalau untuk S dan GTS, dia sekarang warnanya merah. Jadi kalau kalian ingat dulu, Macan Turbo itu warnanya putih ya. Sekarang jadi warnanya merah. Racing. Di bagian belakang, lagi-lagi perubahannya hanya di bagian bawahnya saja. Lampunya masih tetap sama, desainnya juga tetap keren ya. Dan tulisan Porsche yang distinktif banget tuh tetap kelihatan. Di bawahnya sekarang dia model airdam-nya tuh lebih tinggi. Kalau dulu kalian ingat lapisan hitamnya cuma begini doang. Sekarang dia lebih tinggi, lebih lebih distinktif gitu ya, lebih sporty. Efek-efek yang kayak 3D-nya itu ya seperti gue bilang tadi, di depan, di samping maupun di belakang juga dia aplikasikan. Dan di sini dia sudah ada knalpot beneran. Kalau untuk si Macan biasa ini dia 2 knalpot, tapi untuk GTS dia pakai 4 knalpot. Tapi desain ininya masih sama. Nah, kita ngomongin soal mesinnya dulu. Keren ya, clamshell-nya gue suka nih. Ini salah satu bagian mobil yang menurut gue paling susah dibuat. Segede gini cup harus presisi. Tapi udah, kita bicarain soal mesinnya. Jadi untuk si Macan biasa ini, dia pakai mesin 2000 cc turbo, powernya mencapai 265 PS dengan torsi mencapai 400 Nm. 0 sampai 100, 6,2 detik saja. Kurang, ada juga Macan S dan Macan GTS yang pakai mesin V6 biturbo dengan power 440 PS dan 380 PS untuk si S. Torsi di atas 500 Nm. Kecepatan akselerasi 4 detikan sajalah untuk kedua mobil itu. Itu baru kencang. Oke, itu untuk spesifikasi mesinnya. Kita masuk aja ke interior, karena perubahan yang paling banyak itu ada di interiornya. Yuk! Kita masuk ke dalam interiornya si Macan. Dan kalau kalian sering lihat mobil ya, kalau menurut gua mobil-mobil Jerman tuh selalu punya interior yang di atas rata-rata. Fit and finishingnya selalu bagus, selalu rapi, selalu penuh dengan material yang bagus. Dan gue berani ngomong, merek Jerman yang satu ini, Porsche ini merupakan pinnacle-nya atau puncaknya dari engineering Jerman. Jadi sesuatu material di dalam mobil yang dibikin oleh massal, bikin oleh pabrik, tapi bisa punya detail dan fitting dan finishing serapih ini. Ini cuman Porsche yang bisa. Not even merek-merek Jerman yang lainnya bisa menyamai mereka. Kalau kalian nggak percaya, kalian harus lihat sendiri. Itu dari interiornya. Tapi sekarang kita akan sorot perubahannya seperti apa. Perubahan yang paling pertama terlihat adalah tentu saja setirnya.
Setirnya sekarang dia memakai setir yang sama dengan si Taycan maupun Cayman. Dia pakai model yang kayak floating gitu loh di sininya tuh, dengan insert silver seperti ini. Tombol-tombolnya juga mudah digapai ya. Terus dia juga sudah dilengkapi, kebetulan yang ini ya, yang kita coba ini adalah versi Indonesian Package. Jadi dia sudah dilengkapi dengan krononya di sini. Ini bisa ngatur beberapa mode pengendaraan seperti Sport dan Sport Plus. Tinggal atur putar di sini dial, dan ada tombol Fun yang harus gue coba sendiri sebenarnya di sini. Dia akan mengoptimalkan gearbox bukaan gas sehingga mobil ini bisa akselerasi dengan seefisien mungkin. Ini untuk setirnya. Untuk instrumen panelnya sebenarnya basicnya masih sama, tapi dia pakai sekarang katanya, ini kan analog ya basicnya ya. Lighting di dalamnya itu dia bikin lebih kontras. Biar kesan analognya itu agak berkurang dan lebih kelihatan kayak digital katanya engineer-nya. Di samping itu juga display sampingnya ini sekarang dia pakai font baru yang lebih modern. Pindah ke bagian sini, kalian juga bisa melihat layar yang cukup besar dengan PCM yang baru atau Porsche Communication Management yang baru. Dia sudah bisa navigasi, media, phone, pengaturan mobil, sound, dan segala macam. Dan dia juga sudah bisa connect dengan Apple CarPlay. Jadi akhirnya dia bisa connect sama Apple CarPlay. Nah, di luar ini, perubahan lagi itu sebenarnya di bagian ke bawahnya. Kalau kalian inget ya, Porsche itu kayak selalu identik dengan tombol. Bener nggak gue bilang? Tombol, tombol, dan tombol. Tapi kali ini, lihat dong. Clean banget tombolnya. Kenapa? Karena dia sekarang pakai sistem yang disebut haptic feedback. Jadi kalau kalian nyalakan, tuh, baru nih kelihatan tombol-tombol yang bisa kalian tekan atau kalian bisa gunakan. Tapi kalau kalian matikan, cabut, dia akan hilang. Jadi kesannya kayak piano black biasa ya, jadi clean ya. Tapi kalau dinyalain lagi, di sini ada beberapa tombol pengaturan. AC, terus hill descent controlnya, start stopnya, stability control, pengaturan AC kanan kirinya, dan masih ada tombol physical untuk temperatur maupun kipas. Dan detail lagi yang gue suka dari Porsche adalah di tiap tombol-tombolnya ini dia ada kayak knurlingnya. Kayak knurling itu kayak ada teksturnya gitu loh. Dan ini konsisten dari sini, 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 itu semua ada knurling efeknya. Itu bukti bahwa mereka tuh pay attention to detail banget. Nah, uniknya lagi, karena dia modelnya clean seperti ini, tuas transmisinya kalau kalian perhatikan, dia cuma PRND. Kalau dulu ada manual mode-nya kan, geser Tiptronic-nya itu ke kanan, dia sekarang nggak ada, karena manual mode-nya sekarang digantikan sama ini tombolnya. M+, M-min, dan kalian bisa atur dari pedal shift. Jadi benar-benar sporty. Ya, sedikit recap dari si Porsche Macan terbaru ini. Sekarang mobil ini tersedia dalam 3 trim, Macan biasa, Macan S, dan Macan GTS. Jadi udah nggak ada lagi Macan Turbo. Tapi kabar baiknya adalah mesin yang dulu hanya ada di Macan Turbo, sekarang diturunkan di Macan GTS dan Macan S. Jadi otomatis dengan perubahan trim seperti ini, mesin yang high performance itu jadi jauh bisa tersedia di level yang tengah-tengah, yaitu si Macan S. Jadi kesimpulannya adalah perubahan yang diberikan oleh Porsche terhadap Macan 3 atau Macan facelift ini adalah perubahan-perubahan kecil yang memang hanya bisa diapresiasi oleh para fansnya. Tapi kembali lagi ya, ini tidak menghilangkan esensi sebuah Porsche, malah membuatnya semakin komplit. Plus, dengan penambahan engine yang tadinya hanya ada di top line, sekarang adanya di middle line, dia harusnya tetap menawarkan sebuah sensasi mengendarai Porsche. Tapi percuma gue ngomong kosong kalau mobil ini sebenarnya harusnya kita kendarai langsung. Jadi tunggu aja, kita pasti akan dapat kesempatan untuk mengendarai si Porsche Macan terbaru ini. Dan di situ gue akan bisa beberkan kenapa sih Porsche ini tetap dianggap sebuah Porsche. Oke, mungkin itu aja kesimpulannya. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton, Audi sign off. Bye-bye.